Insya Allah ini ya nanti ditagih lagi ya. Kalau misalnya saya diberi waktu 6 bulan. 6 bulan ya, 6 bulan loh, ingat-ingat tuh. Dari hari ini kalau parkirnya apa kotanya masih begini-begini saja, coba ditanya lagi, kok belum ada perubahan? Kami melebarkan jalan di berbagai titik sejak tahun 2018 sampai hari ini. Masyarakat dengan ikhlas memberikan 1 meter kali 10 meter, ada yang 20 meter, itu tanpa ganti rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk podcast kali ini sangat menarik sekali nih. Kita menghadirkan sosok muda yang energik. Siapa lagi kalau bukan Mas Ardian, Mas Nuruddin Ardian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Nah, kalau dulu orang taunya DPU. Ini nanti kita akan ngobrol ya, dongeng lah istilahnya, dongeng, tapi insya Allah dongengan kita ini dongengan yang bermutu ya. Nah, Mas Nuruddin, mungkin bisa mengenalkan diri dulu ke pemirsa kita gitu, Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali Om Baheng saya diberi kesempatan untuk bercerita di forum ini. Forum podcastnya Om Baheng ini, begitu saya dapat informasi dari beberapa grup WA, saya buka, saya lihat-lihat yang sudah ada, terus kapan saya diundang sama Om Baheng nih? Ternyata paginya langsung saya di WA sama Om Baheng. Karena ini udah ada chemistry kan? Chemistry dapat langsung. Ya. Malam saya buka, pagi di WA. Di WA, keren. Sehingga alhamdulillah begitu janjian ya udah siap Om. Siap, laksanakan. Pokoknya siap laksanakan gitu. Oke, Mas Adin, Anda ini kayaknya tuh sebagai kepala dinas ini satset itu kira-kira. Wah ya. Apa sih kuncinya dan apa yang mau Anda lakukan untuk Wonosobo ini, Mas? Ya, sebenarnya satset ya enggak. Tetapi saya rasa ini adalah tugas kami, tugas saya dan teman-teman, yang kalau sebelumnya belum satset berarti yang salah yang sebelumnya. Kalau yang hari ini satset ya itu yang seharusnya. Itu saja. Jadi saya kira ini yang harus kami lakukan. Siap. Apalagi sekarang kalau aparatur sipil negara itu Om punya semboyan berakhlak, berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Maka ya sudah seharusnya apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang menjadi tugas kami untuk melayani masyarakat, ya harus kita selesaikan dengan secepatnya, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin loh itu kan. Ini baru aja pertama sudah semaksimal mungkin. Ya. Oke. Ya, karena kami ini kan yang dibayar untuk jadi tukangnya Wonosobo. Ya sudah, mau nggak mau ya itu yang harus kami lakukan. Berarti Kak Rano Karno aja. Tukang insinyur. Nah, itu yang ya itu amanah yang ada kami, saya dan teman-teman di Dinas Penataan Ruang. Ini melihat saya tuh kemarin beberapa kali di touring ini, tapi pakai mobil Kijang tua. Jadi kayaknya banyak jalan yang rusak gitu. Seperti apa sih ini? Memang kondisi jalan Kabupaten Wonosobo hari ini baru pada angka kisarannya 60, sekian persen dari total 999 km. Nah ini yang harus dipahami bahwa kayaknya Wonosobo satu kabupaten, tetapi kalau jalannya diukur itu hampir 1000 km. Waduh. Nah itu yang menjadi kewenangan kami di Dinas PUPR untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Nah, baru 60%-nya berarti sekitarnya 600 km yang kondisinya mantap, setidaknya bebas lubang dan tapi 400 km tadi masih dengan berbagai kondisi. Nah, ini tentunya tantangan yang tidak ringan bagi kami, apalagi tadi pasti kita selalu berada pada situasi yang tidak tak terbatas, tetapi terbatas pada sumber daya manusia, sumber anggarannya. Nah, karena itu dengan anggaran yang ada, sumber daya yang ada, bagaimana kami berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga tidak berhenti berupaya mencari terobosan-terobosan, solusi-solusi pembiayaan, kolaborasi. Salah satu contohnya adalah ini, Om. Jalan Sabu Alu. Hari ini kita perbaiki, itu bukan dananya pemerintah kabupaten. Tetapi kolaborasi pemerintah kabupaten dengan PT Tirta Investama Aqua. Yang menggunakan jalan itu untuk jalan produksinya. Maka sejak tahun lalu kami mencoba berkomunikasi. Tahun ini alhamdulillah bisa mereka membiayai pembangunan jalan. Itu yang dengan dunia usaha. Kemudian dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kami juga berusaha menjual program. Karena potensi kita cukup besar sebenarnya, Om. Kita punya Dieng. Nah, kemudian hari ini pemerintah pusat itu investasi di Borobudur, investasi di Bandara New Yogyakarta Internasional. Maka kami coba mengkaitkan Dieng dengan Borobudur. Maka sejak 2020 kami bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi berusaha jalan dari bandara sampai Dieng ini kita perbaiki. Yang sudah dilihat hasilnya adalah yang di misalnya Garung sampai Dieng. Hari ini juga sudah terlihat. Kemudian Tekepil ini juga sudah mulai. Insya Allah 2023 bisa kita selesaikan. Itu adalah upaya-upaya kami untuk semaksimal mungkin berusaha memberikan pelayanan terbaik. Ini yang namanya satset ya kuwi. Tapi memang kadang-kadang masyarakat yang nggak tahu dari jumlah luasan jalan yang ada di kabupaten kita 1.000 ya. Mungkin mereka pas jalan yang 400-nya itu yang jelas itu kemudian masyarakat itu secara nggak langsung kadang-kadang wah mungkin Wonosobo bualannya lah dibandingin kalau kabupaten liyane iki kok. Nah itu kadang-kadang seperti itu ya. Mungkin ini juga menjadi pemahaman bagi masyarakat. Jadi ojo mingelek itu ya kan. Tapi kita melihat bagaimana kinerja yang sudah dilakukan ini. Nah mungkin satu ini kaitannya nanti mungkin yang program kolaborasi dan sebagainya mungkin kita akan berlanjut. Nah, Wonosobo ini kan kayaknya sering sekali terjadi kecelakaan ya. Terutama khususnya di jalur Kledong sampai Kertek. Dan belum lama ini juga memakan korban jiwa cukup banyak ya. Apa solusi Anda? Saya dan teman-teman pemerintah Kabupaten Wonosobo sebenarnya sudah berupaya sejak tahun 2019 terutama. Ketika itu kami mencoba mengusulkan jalan lingkar Kertek. Nah, dan tidak hanya mengusulkan sebenarnya, pemerintah kabupaten juga sudah sejak tahun 2020 membebaskan tanah untuk mengurangi kerawanan jalur tengkorak tadi, yaitu dengan membebaskan tanah. Kalau dari sini itu Bojosari itu. Oh, yang terobosan, tembusan itu. Terobosan yang dulu kita sampai Mbok Ali itu. Nah, itu juga kita sebenarnya hari ini tahun ini selesai pembebasan tanah di pertigaannya, kemudian di dalam juga keluar dari Desa Purwojatinya itu kami sudah pemerintah kabupaten sudah menyiapkan tanahnya. Cuma sampai hari ini ya masih belum diberi anggaran oleh pemerintah pusat. Kami terus berupaya melakukan koordinasi, melakukan audiensi dengan pemerintah pusat untuk percepatan ini. Selain itu juga upaya menyediakan jalur Keseneng Candiasan. Keseneng itu di
teh-tehan itu, Oh, iya. dulu ada pos polisi itu. Betul Nah, yang masuk sana ya. Nah, ini tahun ini kami sedang membangun jembatan. Itu tanahnya sudah siap, jembatan tahun ini dibangun, 2023 insya Allah selesai. Kami pernah 2023 selesai, dan itu alhamdulillah sudah anggarannya juga sudah tersedia, nanti di 2023 insya Allah selesai. Ini adalah upaya-upaya kami untuk mencari alternatif jalan untuk mengurangi tadi risiko kecelakaan. Sebenarnya sudah upaya-upaya lain, misalnya penyediaan jalur penyelamat. Itu yang ada sekarang diperbaiki, diperlebar. Cuma ya namanya risiko kadang-kadang ternyata yang kecelakaannya setelah jalur penyelamat. Nah, ini yang kemudian juga pemerintah pusat sebenarnya sudah berupaya untuk siap untuk membangun jalur penyelamat kedua, tetapi hari ini belum mendapatkan tanah untuk jalur penyelamat yang kedua. Yang pasti kami terus berupaya. Pengemudi ini kadang-kadang suka ndablek gitu loh. Makanya ya kalau lewat jalur Tengkorak, Kledung, Wonosobo, waspadalah. Itu. Waspadalah. Ya. Kaitannya apa namanya? Masyarakat itu kan taunya hanya DPU itu ngurusi jalan toh ya. Padahal yang irigasi, yang apa-apa itu seperti apa Mas? Ya, PU itu ada sekarang PUPR, pekerjaan umum penataan ruang. Itu kami punya bidang Bina Marga yang ngurusi jalan, bidang Cipta Karya ini yang ngurusi air minum, sanitasi, bangunan gedung, kemudian bidang sumber daya air ini yang ngurusi irigasi, drainase, kemudian juga ada sungai-sungai yang menjadi wilayah tanggung jawab kabupaten bersama-sama provinsi dan nasional. Sungai Serayu ini luar biasa. Aset nasional yang ada di Wonosobo. Kemudian ada satu lagi bidang penataan ruang. Nah, ini yang kaitannya dengan bagaimana kita mendesain pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Wonosobo, baik di kota maupun di seluruhnya, dengan menyusun rencana tata ruang wilayah. Kemudian mengendalikan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ada di dalam perencanaan atau rencana tata ruang wilayah. Ini adalah bagian-bagian pekerjaan dari DPUPR. Jadi kalau simpelnya itu ada 3 kata: tata, bangun, jaga. Jadi kita tugasnya yang menata, membangun, kemudian menjaga atau memelihara. Ini yang paling sulit menjaga ini. Itu biasanya pinter bangun, ora iso njogo. Karena itu alhamdulillah sejak Juli yang lalu ketika hari jadi kabupaten, Pak Bupati meluncing tagline Gumregah Makaryo Sesarengan. Nah, ini yang kemudian menjadi kekuatan kami, bahwa sebenarnya pemerintah kabupaten tidak bisa sendiri, tetapi butuh kolaborasi dengan semua pihak. Masyarakat pasti. Hari ini nyun sewu, kalau kemudian hanya karena tersumbat sampah menunggu petugas, kan ini terlalu panjang mata rancangannya. Panjang itu ya. Tapi kemudian kalau kita ada di lingkungan tahu, ini saluran jalannya itu tersumbat, mungkin tidak harus pakai alat, pakai tangan pun bisa disingkirkan, air lancar. Sebaliknya, ketika tidak disingkirkan, ternyata air kecil ini kalau kemudian berkumpul bisa menyebabkan longsor. Nah, menjaga ini tidak mungkin pemerintah melakukan sendiri, tetapi harus dilakukan bersama-sama atau sesarengan dengan masyarakat. Iya, intinya bahwa masyarakat ini harus sadar betul ya tentang keselarasan alam dan lingkungan itu tentunya seperti itu. Ya. Jadi, tetapi saya bersyukur Om, hari ini saya merasa bekerja itu luar biasa. Wonosobo itu punya modal sosial masyarakat yang luar biasa. Hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Misalnya contoh, mana desa di Kabupaten Wonosobo yang tidak punya masjid bagus? Itu kan indikator bahwa masyarakat kita itu sangat punya kekuatan modal sosial yang luar biasa. Masjid bagus itu dibangun oleh dana ya urunannya masyarakat. Ini adalah modal sosial masyarakat.
Hari ini yang terjadi di jalan. Kami melebarkan jalan di berbagai titik sejak tahun 2018 sampai hari ini. Masyarakat dengan ikhlas memberikan 1 meter kali 10 meter, ada yang 20 meter, itu tanpa ganti rugi. Itu adalah modal sosial yang bagi kami kemudian menjadi semangat. Kalau dulu jalannya sempit, kita sekarang harapan untuk jalan lebih lebar itu didukung oleh masyarakat. Wah, berarti ketika jalan itu dilebarkan, kemudian masyarakat sadar itu, secara nggak langsung harga tanah pasti akan naik ya? Ya, otomatis kan kesadaran bersama ketika tadi infrastruktur jalan diperbaiki dengan jalan lebih lebar, harga tanah meskipun tadi kurang misalnya 1 meter kali katakan ekstrim 50 meter lah. Betul. Berarti 50 meter persegi hilang. Tetapi harganya bisa naik berkali-kali karena jalannya tambah lebar, tambah bagus. Nah, ini yang kemudian masyarakat menyadari itu. Hari ini luar biasa support masyarakat. Yang sudah melakukan itu mana aja, Mas? Mungkin bisa disebutkan? Saya sebutkan yang saya ingat ya. Desa Menjer, Desa Melandi, Desa Sembungan, Desa Sikunang. Ini yang di arah atas. Yang arah Cikarim. Ya. Kemudian sampai ke perbatasan Banjar itu ke Sikunang ke arah Campur Sari. Itu hari ini masih berlangsung. Itu dari tadinya jalan yang hanya lebar 4 meter, ini bisa sampai 9-11 meter. Itu tanpa ganti rugi. Cuman kemarin saya ke sana itu ekstrim sekali ya. Nah, masih ada satu titik ekstrim di jalur namanya Rakai Panangkaran, ruas jalannya. Nah, di titik Watu Ceper itu memang masih ekstrim. Nah, ini tugas kami untuk nanti secara bertahap ini memperbaiki geometrik jalannya untuk bisa kemudian makin nyaman dilalui. Ya, karena kan ketika ada event Dieng Culture Festival itu kan dari pihak kepolisian itu melarang ya, artinya untuk melewati jalur itu. Karena masih ada satu titik itu yang mudah-mudahan dengan yang satset ini akan segera terrealisasi ya. Belum lama ini kayaknya Bendungan Merica ya, Jenderal Sudirman itu ini sampai bludak, artinya yang daerah kayak Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan sebagainya itu teriak-teriak. Salah satunya juga kaitannya dengan air PDAM yang sudah tidak bersih lagi. Kemudian banyak ikan-ikan yang mati dan sebagainya dan sebagainya. Apa kira-kira yang mau dilakukan Mas Nuruddin ini untuk menyelaraskan itu, kemudian apa dengan kolaborasi kerjasama dengan daerah-daerah yang terlewati itu, atau gimana kira-kira? Ya, kita dikaruniai Allah itu pada daerah yang berada pada titik tertinggi. Ada daerah hulu. Ya, jadi mata air Bimolukar ini adalah mata air yang mengalirnya sampai Cilacap 181 km. Itu sebenarnya dari Bimolukar. Kemudian tentunya beberapa titik mata air di bawahnya di kawasan hulu ini menjadi berkah sebenarnya bagi masyarakat sampai ke Cilacap. Nah, ketika itu kondisinya baik-baik saja menjadi berkah. Tetapi hari ini kondisinya tidak baik-baik saja. Ini sebenarnya sudah menjadi isu lama, tapi kemudian tahun ini kembali menjadi isu kuat di nasional. Karena apa? Air Serayu ini, air Tuk Bimolukar ini menjadi sumber pangan dan energi untuk konsumsi nasional. Artinya kontribusinya terhadap nasional dengan Bendung Merica ini tinggi. Listrik misalnya, Bendung Merica ini menyumbang 185 megawatt. Besar ya? Besar sekali. Kemudian bendungnya ini tentunya kemudian di bawahnya dimanfaatkan untuk irigasi. Ini menjadi sumber pangan kita juga. Artinya posisi Wonosobo terhadap nasional itu sangat strategis. Nah, cilakanya cilakannya hari ini kondisinya tidak baik-baik saja. Ini sudah lama bahwa
ya ini sekali lagi anugerah juga, kesuburan tanah di Kabupaten Wonosobo khususnya di kawasan Pegunungan Dieng, Sindoro, Sumbing ini kan menjadi modal bagi masyarakat untuk melakukan produksi pertanian khususnya hortikultura, apalagi kentang. Kentang sejak tahun 80-an kan menjadi idola ya, komoditas unggulan. Ingat nggak Mas Bambang? Dulu saya kan dengan Om Bambang ini dari kecil sudah paham beliau. Saya itu masih unggulan zaman. Saya melihat Om Bambang ini orang yang gagah, motornya sport. Tahun 80 itu saya ingat betul-betul. Jadi dulu waktu 80-an itu orang kota nggak punya Toyota Kijang ya Om. Betul. Yang punya itu orang-orang Dieng. Dieng ya. Jadi mobil Kijang itu. Dieng ini memang dari dulu dimanjakan oleh alam, kesuburan tadi. Nah, kentang ini menjadi komoditas unggulan ini sudah sejak sekitar 80-an. Nah, ini tentunya sudah kemudian menjadi sumber mata pencarian utama. Nah, sebenarnya kondisi lahan di Dieng ini sudah kemudian capek. Sehingga untuk nanam kentang kan harus mendatangkan pupuk CM sebagai media tanam. Nah, ini yang kemudian media tanam ini kan menjadi gembur. Kalau hujan terbawa air, masuknya ke serayu, ngumpulnya di Waduk Merica. Bahkan bisa banjir, Dieng itu banjir ya. Karena itu salah satunya tadi posisi. Tapi ya memang gimana sih ya, yang namanya orang Dieng tuh ada ini kayak aku dudu wong Dieng orang nandur kentang. Nah, ini yang perlu dirubah kali ya. Sebenarnya upaya-upaya sudah pernah pemerintah kabupaten dan teman-teman penggiat lakukan, yaitu bagaimana merubah ketergantungan ekonomi terhadap kentang. Salah satunya pariwisata. Ya alhamdulillah pariwisata hari ini kan sudah mulai menunjukkan perannya dalam sosial ekonomi masyarakat. Ya, harapan kita secara bertahap ini pariwisata akan menjadi ekonomi pengganti dari ketergantungan semata-mata hanya kentang, sehingga dengan wisata banyak datang. Tentunya wisata datang ke sini kan butuh yang dilihat alam yang indah, alam yang hijau. Nah, harapannya secara bertahap tadi terjadi proses perubahan sosial ekonomi masyarakat dari yang hanya bergantung pada pertanian kentang bisa kemudian mendapatkan pendapatan dari pariwisata, industri rumah tangga, karika misalnya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya sudah dilakukan. Cuma hasilnya hari ini memang belum seperti yang diharapkan. Ya, memang karika itu kan sebenarnya potensi ya. Potensi. Mungkin ini sedikit juga perhatian untuk pemerintah, barangkali birokrasi juga bahwa karika itu merupakan satu industri yang menjanjikan. Tetapi untuk mengirim ke luar negeri itu belum bisa. Kenapa ini? Ya tadi karika belum dilihat sebagai komoditas yang menghasilkan seperti kentang. Males-malesan nih, masih seneng nanam kentangnya daripada karika. Padahal sekarang kalau mau ekspor kesulitannya apa? Bahan bakunya nggak ada. Nah, ini yang kemudian ya ini perlu rekayasa sosial, rekayasa teknis. Ini yang kolaborasi di kami, misalnya kan ini tidak bisa, meskipun tadi menyangkut sumber daya air, misalnya Waduk Merica dengan irigasi adalah sumber daya air, tetapi kami PU tidak bisa berdiri sendiri. Di sini teman-teman Perdinas Pertanian, kemudian lingkungan hidup, yang ini sedang kami kompakkan dengan namanya Kompak Bolos Rayu. Nah, ini kolaborasi. Kalau di wayang itu Kompak Bolodewo. Nah, ini kalau ini Kompak Bolos Rayu. Yang punya Bimo Lukar. Nah, hebat tuh Wonosobo. Ini yang sedang kami gagas. Insya Allah nanti tanggal 20 sampai 21 Oktober kami akan mengundang 7 kabupaten hulu hilir, tidak hanya Serayu, tetapi kita punya Bokowonto yang mengalir ke Purworejo, kita punya Leulo yang mengalir ke Kebumen. Di situ ada Waduk, ada Sintang, Bendung Bener juga sedang dibangun. Nah, kami ingin mengajak menyepakati, berikrar bersama untuk saling menjaga
untuk berkolaborasi. Jadi oke, kami hulu akan berupaya seperti ini. Tapi tentunya yang hilir juga ada kepedulian, ada perannya, bahkan dimediasi misalnya oleh pemerintah pusat, maka hulu dapatnya apa dari pusat, hilir otomatis tadi secara alam dengan air yang kita kirim ke tadi Banyumas, Purbalingga, peran kita kan jadi banyak. Mestinya kita dapatnya lebih ya, tapi sekarang gimana? Ya, mudah-mudahan ini secara bertahap. Ya, berarti bertahap. Kemarin nggak lebih ya, malah. Ya, nyatanya menurut data kan Wonosobo ranking 35 dari 36 kabupaten kemiskinannya. Wah. Nah, ini kan juga kalau nggak salah sekitar 17% atau berapa ya? Angkanya, waduh saya ini angka kemiskinan ini saya keluar dari tupoksi jadi agak. Ya, mudah-mudahan masyarakat Wonosobo kaya semua, nggak miskin. Tetapi sebenarnya menurut saya tidak miskin. Cuma mungkin tadi penilaiannya termasuk tadi kesadaran terhadap lingkungan kita kurang. Itu yang menyebabkan kemiskinannya bukan masalah uang, tetapi kemiskinan kultural yang kemudian menyebabkan kita di catatannya itu miskin. Tapi, atau mungkin belum di-upgrade datanya. Nah, ini juga kemarin Pak Bupati juga dengan teman-teman ke Badan Pusat Statistik untuk betul-betul kesalahan kita di mana sih. Tetapi itu data yang ada di kita hari ini itu. Tetapi yang pasti hari ini peran kita menyejahterakan masyarakat di bawah kan besar. Betul. Ya harusnya bukan apa-apa, kita juga mendapatkan jasa dari misalnya nanti kentang kita kurangi, sedimentasi kita kurangi, harus ada substitusi, harus ada insentif dari pemerintah kepada masyarakat kita yang ada di kawasan hulu ini. Sehingga kalau kemudian stop kentang, ya jangan dong. Susah. Masa kita akan semakin miskin nanti. Nah, tetapi secara perlahan-lahan bagaimana produktivitasnya, bagaimana tata guna lahannya dikelola, kentang dicampur kopi, karika tadi. Nah, kemudian disitulah peran pemerintah tentunya memberikan insentif, misalnya bibit yang baik, memberikan pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan misalnya mengolah dari tidak hanya jual bahan baku, tetapi bagaimana bisa memproduksi karika, kopi yang hari ini ya alhamdulillah Wonosobo kopinya kan keren. Nah ini yang harusnya mari bersama-sama nanti masyarakat kita melirik ke komoditas lain. Kopi misalnya hari ini kopi kita sudah juara, tetapi kalau kita mau sama dengan karika, ekspor kopi Wonosobo mesti nggak bisa. Karena ya memang barangnya belum ada. Nah ini yang harus kemudian secara sosial perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Nah di Kompak Bolo Serayu nanti insya Allah kami juga akan meluncurkan Sekodium, Sekolah Konservasi Digital. Sehingga harapannya tadi teman-teman petani dieng misalnya tidak harus belajar kemana-mana. Hari ini kan dipegang oleh semua. Sehingga kami mencoba mendokumentasikan praktek-praktek baik di masyarakat yang pertanian berbasis konservasi, peternakan, sehingga baru macul buka HP bisa belajar di situ, tidak harus datang kemana. Sekarang petani pun kan sudah juga pegang HP semua. Nah harapannya dengan sekolah konservasi digital nanti secara bertahap akan ada proses edukasi, proses sosialisasi ke masyarakat sehingga kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan akan semakin baik. Bendung-bendung yang sedang dibangun ini ya di mana ya, di Purworejo ya. Benar. Itu adakah kekhawatiran terjadi seperti ini? Jadi kalau saya pelajari di kebijakan pemerintah hari ini memang sedang giatnya membangun bendungnya. Belum pada bagaimana melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus yang sama seperti merica. Karena itu nanti di tanggal 20 Oktober nanti kami mengumpulkan dari berbagai kementerian untuk melakukan upaya pencegahan yang sudah terjadi, bagaimana kita kelola. Kemudian yang belum terjadi misalnya di Bener, di Wadas Lintang, ini kan perlu kemudian ada rencana terpadu dari lintas sektor untuk bagaimana
membangun konservasi sumber daya alam, tidak hanya dari satu sektor, tapi semua sektor harus bergerak. Ya pertaniannya, kehutanan, lingkungan hidup, PU-nya sendiri, tata ruangnya. Nah ini nanti kolaborasi ini yang kami coba galang di tanggal 20-21 dan 21-nya pengennya ada ikrar Wolosrayu bersama-sama untuk berikrar menyelamatkan sumber daya air di Hulu Serayu, Pokowonto dan Hulu Ulo ini untuk tidak hanya memberi manfaat hari ini, tetapi pada anak cucu kita masa datang. Itu dia, kembali ke tata ruang ya tadi. Khusus untuk Kota Wonosobo seperti apa, Mas? Nah ini yang kami juga terus saya malu kalau tadi saya sudah cerita. Saya ini orang Wonosobo asli gel, Ciliane gel, Seruni, kampung Sedagaran. Ciliane itu ya paham betul Kota Wonosobo seperti apa. Hari ini belum banyak berubah sebenarnya. Saya kadang-kadang malu kalau ada, saya beban paling berat itu kalau Lebaran. Satu apa? Lebaran saya tidak keluar dari Wonosobo karena orang tua ada di sini. Ya. Otomatis kan teman-teman datang pulang, mereka pasti akan komentari, kok Wonosobo begini-begini saja. Loh, itu beban paling berat, Om. Sehingga ya sekali lagi kami terus berupaya. Pagi tadi juga saya diskusi dengan teman-teman. Bagaimana kemudian Wonosobo ini pasar sudah mulai ditata, masuk sudah. Kemudian kawasan pasar ini kan ya harus kita kelola. Contoh misalnya, ya bisa nggak sih kita punya Malioboro-nya Wonosobo? Pasarnya bagus, ada Beringharjo, kita benchmarknya kan Jogja. Kemudian alun-alunnya ditata, pedestriannya, sehingga wisatawan datang ke Wonosobo nyaman di kota, belanja di pasar, makan nyonglo, makan durian. Nah itu kan hal-hal yang ya tidak mustahil kalau kita punya komitmen, punya desain, kemudian bersama-sama, tidak hanya pemerintah, sekali lagi sesarangan bersama masyarakat untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Itu ya, termasuk mimpi makan tempe kemul. Nah, tempe kemul ini sekarang udah jadi kekayaan budaya tak benda. Nah, itu keren tempe kemul. Nah, kalau Banyumas itu tempe menduan. Ya. Menduan tuh gini-gini. Kalau tempe kemul krestrong. Itu yang tentu menjadi beban, bukan beban lah, amanah bagi kami. Bagaimana tadi mosok SD itu kan saiki itu Wonosobo begini-begini saja. Ini yang kemudian tentu merumuskan sesuatu yang ya selayaknya ada hari ini, menata kembali kota, kemudian parkir. Nah. Ini parkir sudah jadi masalah, Mas. Ini juga saya kira parkir sampai tumpuk undung gitu tuh kan. Ini gimana nih kira-kira? Ya. Insya Allah ini ya nanti ditagih lagi ya. Kalau misalnya saya diberi waktu 6 bulan. 6 bulan loh, ingat-ingat tuh. Dari hari ini kalau parkirnya kotanya masih begini-begini saja, coba ditanya lagi, kok belum ada perubahan? Saya nggak apa-apa. Ini keren ini. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Berani ditagih terus, ditagih. Karena itu menjadi satu semangat kita untuk terus memperbaiki kota kita. Siapa yang nggak cinta dengan apalagi tanah kelahiran, Om? Betul, tumpah darah. Malu saya sama Om Baheng yang ya dia saya kenal sebagai seorang jurnalis yang komitmen dan konsisten terhadap profesi. Saya mencoba mencontoh itu di komitmen dan konsistensi terhadap profesi. Ya. Hari ini tadi saya tukang, ya saya mencintai itu, ya saya harus betul. Sampai kapanpun berupaya maksimal untuk itu. Nah, ini satu lagi yang kadang-kadang menggelitik ya, artinya di dinas penjenengan ini kan banyak kontraktor sing golek gawean gitu loh. Gimana sih cara untuk supaya suasana itu kondusif? Karena yang saya dengar ini bahwa para kontraktor itu tidak baik-baik saja katanya, tapi bohong benar kepiye mungkin ya itu salah satu tugas yang ada di kami, di mana pembinaan jasa konstruksi. Kami bekerja kan tidak mungkin jadi tukang sekarang ya saya macul sendiri, nggak bisa main sendiri. Kami butuh penyedia jasa. Nah, penyedia jasa ini tentunya dari berbagai macam
banyak orang ya. Di Wonosobo itu penyedia jasa lebih dari, secara perusahaan itu mungkin lebih dari 300 perusahaan. Tentunya ini karakternya macam-macam. Ya, kalau saya pribadi sudah mengalami dinamika yang cukup luar biasa lah di pembinaan jasa konstruksi. Tetapi hari ini kami optimis bahwa ketika kami yang ada di dinas kemudian punya komitmen dan konsistensi, punya integritas, maka penyedia jasa pun akan mengikuti aturan main yang ada di kita. Bagaimana kualitas, bagaimana kuantitas dijaga, sepanjang harus dimulai dari kami dulu. Betul. Kalau kami nggak benar ya yang lain pasti nggak benar. Iya. Tapi kalau kami yang ada di dinas benar, insya Allah yang lain penyedia jasa akan mengikuti pola itu. Rumusnya itu aja. Iya, tapi 300 itu ya bukan jumlah yang sedikit ya. Ya, aku jurnalis tuh yang ngurusi kontraktor. Hitung-hitungan ya orang ngerti. Tapi ngerti nih kok sing entuk kae-kae terus gitu lah. Ini sebenarnya kadang-kadang gimana itu? Kalau saya begini, saya bukan kae-kae, tetapi kalau orang itu profesional, ya ngapain tidak dikasih ya? Daripada ganti orang yang tidak profesional. Prinsip kami pengennya bekerja dengan orang yang profesional. Hari ini tidak bisa jasa konstruksi kemudian asal-asalan, tidak bisa. Semakin ke sini pasti harus butuh peralatan, butuh sumber daya manusia yang cukup. Kalau hanya, mohon maaf, pemborong ora payu. Tetapi yang butuh hari ini adalah penyedia jasa konstruksi. Maka harus memenuhi syarat peralatan, sumber daya manusianya harus punya. Jangan hanya cuma punya sertifikat CV sertifikat dirjen, direktur ijen. Wah, itu kan sudah bukan saatnya. Pusing jadi pusing itu kalau pekerjaannya itu pasti amburadul. Intinya kalau pekerjaan tidak diserahkan pada ahlinya ya menunggu kehancuran ya barangkali. Saya kira semuanya butuh komitmen dan konsistensi terhadap profesi tadi. Kontraktor ya harus profesional dong. Pegawai negeri sing apik. Dadi supir sing apik, dadi wartawan sing apik. Ya toh. Nah, inilah harus, kalau wartawan itu harus tahu kode etik jurnalistik katanya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat, Mas Adin? Kesempatan ini saya sekali lagi terima kasih. Saya merasa masyarakat Wonosobo punya kekuatan yang luar biasa dalam mendukung, mensupport program-program pemerintah, utamanya yang ada di Dinas PUPR. Pelebaran jalan tanpa kantil itu adalah menjadi salah satu kekuatan bagi kami. Berbagai aktivitas lain yang merupakan supporting masyarakat pada kami, ini adalah menjadi modal semangat kami untuk berusaha terus bekerja dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan terbaik. Terima kasih dan Gumregah Makaryo Sesarengan. Gumregah Makaryo Sesarengan. Tetap semangat. Sampai di sini perbincangan kita, barangkali ini bisa menjadi inspirasi, edukasi masyarakat, bagaimana peran dari dinas PUPR PUPR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Luar biasa.